Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya teman-teman? Semoga kita selalu sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bunda Tia pada mata pelajaran tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang akan kita pelajari yang pertama, membuat prakarya. Yang kedua, membaca puisi. Yang ketiga, penerapan sila kedua dan ketiga Pancasila. Dan yang keempat, mengukur panjang benda. Masih ingat dengan tugas yang kemarin? Kita sudah membuat prakarya dengan menghias atau membuat vas bunga ya. Sekarang kita akan membuat prakarya dari daun. Di sini Bunda mencontohkan membuat prakarya daun pisang. Selain banyak manfaatnya, daun pisang juga bisa dijadikan karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Salah satu contoh prakarya 2 dimensi dari daun pisang adalah kolase daun pisang. Coba perhatikan kedua gambar yang Bunda contohkan. Untuk prakarya 3 dimensi, contohnya ada vas bunga dan bunga hiasan. Semua terbuat dari daun pisang yang dikeringkan atau pelepah pisang. Tugasnya membuat prakarya dari daun pisang, mau 2 dimensi atau 3 dimensi bebas ya Bun. Paling lambat dikumpulkan atau difotokan Jumat 22 Januari 2021. Selanjutnya kita akan mempelajari puisi. Seperti yang kemarin, coba simak dan dengarkan puisi yang dicontohkan ya. Langit Biru, karya Dwi Emily. Kupandang cakrawala, gumpalan awan putih keabuan, berarak-arak terbawa angin. Hasrat hati pun ingin ke sana, melayang-layang bersama awan. Terbayang rasa begitu nyaman, kini kusadari sepenuh hati, begitu lemah dan kecil diri ini. Sungguh tak pantas orang yang congkak bisalah merasa daripada merasa bisa. Bersahaja itulah yang utama, selalu tunduk perintah Sang Pencipta. Dari puisi yang tadi, kita akan menemukan makna kata. Makna kata yang pertama ada kata berarak-arak. Coba arti kata berarak-arak itu apa? Berarak-arak adalah beriringan. Selanjutnya, kata yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima boleh dikerjakan ya soleh-solehah Bunda. Yuk kerjakan yang selanjutnya. Latihannya terdapat di halaman 76 nomor 1 saja ya. Selanjutnya kita simak dan dengarkan puisi yang kedua. Air Hujan, karya
Dwi Emwe. Turun bersama bagai butiran kaca. Suaramu begitu nyaring, merasuk telinga. Kau basahi bumi dengan merata, suasana sejuk mulai terasa. Tanah-tanah kering mulai basah, benih-benih mulai berkecambah. Para petani turun ke sawah, bercocok tanam tak kenal lelah. Hutan pun tampak menghijau, ditiup angin yang mendesau. Seakan hilang rasa risau, usai sudah musim kemarau. Kupu-kupu cantik, karya Dwi Emwe. Kutatap kupu-kupu sedang terbang, mengikuti harumnya aroma bunga. Kau kepakan sayap di atas putik, sungguh engkau makhluk yang cantik. Kau dulu seekor ulat, kau menjijikan dan bulumu gatal. Kau santap daun-daun muda dengan lahap, orang pun tak sudi melihat. Tapi sungguh ajaib Tuhan menciptakan. Kau berubah jadi kepompong, menggelantung di dahan pohon. Setelah tiba waktumu, kau menjadi kupu-kupu. Selanjutnya kita akan menulis makna kata. Kata yang pertama, aroma. Aroma itu apa sih artinya? Siapa yang tahu? Aroma itu bau, bukan Bun? Harum. Betul tidak Bun? Hebat! Aroma itu bau yang harum. Ditulis ya. Untuk kata selanjutnya, boleh diisi ya, dilanjutkan. Yuk tetap semangat. Tugasnya di halaman 85, nomor 1 saja ya. Kita lanjutkan kembali untuk Pancasila. Kemarin kita sudah belajar sila pertama dan penerapan sikap sila pertama. Sekarang kita akan belajar sila kedua Pancasila. Masih ingatkah bunyi sila kedua Pancasila dan lambangnya? Siapa yang masih ingat? Aku ingat Bunda. Pancasila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau lambangnya rantai Bunda. Betul sekali. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian lambang sila yang kedua adalah rantai. Pengamalan dari sila kedua Pancasila yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dengan cara suka memberi pertolongan kepada orang lain maupun bangsa lain yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Contohnya yang pertama, coba lihat gambar. Di sini ada seseorang yang menolong teman yang kesulitan. Pada gambar yang kedua terlihat sedang menghibur teman yang sedih. Jadi kalian bisa menghibur teman yang sedih ya. Kalau di sekolah lihat teman yang sedih, harus kita hibur. Karena semua itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian jika di rumah, contohnya tidak boleh semena-mena dengan kakak atau adik ya.
Jadi, kita yang mempunyai kakak atau adik tidak boleh semena-mena seperti memarahi, menyakiti, atau membenci, karena semua itu tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, contoh dari sila kedua Pancasila adalah peduli terhadap orang lain. Contohnya dengan berbagi makanan ya. Setelah Bunda jelaskan tadi, boleh dikerjakan halaman 80 pada bagian ayo mengamati. Kalian tinggal menceklis contoh gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dan memberi tanda silang pada gambar yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jika sudah mengerti, boleh dikerjakan ya soleh-solehah Bunda. Setelah sila kedua Pancasila, sekarang kita akan belajar penerapan dari sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian sila ketiga mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Contoh pengamalan sila ketiga. Yang pertama, berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Yang kedua, bangga dengan produk Indonesia. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kelima, melestarikan budaya daerah, serta dengan bergotong royong merupakan persatuan dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Tugasnya, kerjakan halaman 87. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat ukur berdasarkan fungsinya. Di sini ada 5 alat ukur dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada penggaris kayu segitiga yang sering digunakan oleh Bunda dan Buya di sekolah dalam belajar. Yang kedua, ada penggaris kayu yang suka digunakan untuk mengukur kain di toko-toko. Yang ketiga, ada meteran kain yang sering digunakan untuk mengukur baju atau yang digunakan oleh tukang jahit biasanya. Yang keempat, ada meteran bulu yang sering digunakan untuk mengukur panjang dan lebar jalan atau yang sering dilihat pada orang-orang yang bekerja sebagai proyektor. Dan yang terakhir, ada rollmeter yang sering digunakan untuk mengukur kayu. Di sini terdapat 5 profesi yang berbeda-beda. Profesi ini bekerja menggunakan alat ukur yang tadi sudah dijelaskan oleh Bunda. Sekarang coba kalian perhatikan alat ukur yang mereka gunakan masing-masing. Tentu saja berbeda ya. Sekarang kalau kalian sudah tahu, boleh disebutkan alat ukur apa saja yang digunakan tiap profesi. Kerjakan tugasnya di buku matematika halaman 157.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.